Baik, langsung ya. Alhamdulillah sudah hilang kendalanya ya. Dalam pembagiannya nih, ya disyariatkan bagi sohibul kurban untuk mengonsumsi sebagian daging kurbannya, menghadiahkan dan bersedekah dengan daging itu. Berdasarkan firman Allah, fakulu minha wa at'imul oh ya, ini yang 28 dulu aja ya. Wa at'imul ba'isal fakir ya, itu ya 28-nya. Maka makanlah darinya dan berikan orang yang fakir lagi kesusahan. Terus ayat 36. Ini yang sering ya. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka makanlah dan berikanlah kepada pengamis yang meminta-minta, qani, dan orang miskin yang menerima pemberian tanpa meminta-minta, atau mu'tar ya. Itu enggak nih? Si ada yang salah nih di penerjemah nih. Coba cek dulu ya. Nah, bener ya, sesuai hafalan saya juga nih. Soalnya nih yang menerjemahkan nggak tahu nih ya. Dibalik, dibalik ini yang menerjemahkan ternyata bener ya. Dibalik gitu. Saya juga kan sudah hafal ya. Sudah hafal koni dan mutar itu apa, itu sudah hafal sebenarnya. Kan enggak iya. Jadi yang menerjemahkan dibalik gitu. Bener nyatakan kalau kita lihat di Quran yang lain yang terjemah gitu ya. Tuh, dibalik. Ya, nah, ini salah penerjemah yang yang menerjemahkan lewat PDF ya gitu ya gitu. Penulisnya saya Allah alam ya. Kalau penulisnya Allah alam, mungkin penerjemah. Jadi penerjemah yang salah gitu ya, penerjemah yang salah gitu ya. Jadi al-qani itu adalah orang yang merasa cukup ya, merasa cukup dan tidak meminta-minta. Jadi tidak minta daging gitu ya, orang yang qani. Dan mu'tar itu adalah orang yang meminta. Itu harusnya ya terjemahnya. Ya. Iya, qani itu kan bahasanya qanaah itu kan sama. Qani, qanaah itu sama. Ya. Qani ya. Makanya disebutnya al-qani'ah ya gitu. Qanaah apa? Qanaah nih. Qanaah itu merasa cukup ya gitu. Merasa cukup. Sehingga dia nggak minta-minta, nggak nyari utang kemana-mana. Nah, itu qanaah, orang yang qanaah tanya. Tidak minta-minta, tidak cari utang gitu ya gitu. Gitu ya. Tapi dia berusaha dengan tangannya sendiri. Itu orangnya qanaah. Gitu. Jadi al-qani itu di sini ya orang yang merasa cukup dan tidak minta-minta, dan mu'tar orang yang meminta gitu. Ya saya itu hafalan saya ke situ gitu ya, dan lihat ke ini PDF bisa beda gitu hafalannya gitu ya. Berarti memang salah penerjemah nih mah gitu ya. Ya husnuzon lah gitu ya. Mungkin apa buru-buru atau kumaha gitu ya. Jadi penerjemahnya salah gitu ya. Salah
dalam menerjemahkannya itu buru-buru teh lah gitunya. Husnuzon we nya. Ini kata mau setengah dua ya. Hadis dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Nabi SAW sabda, "Kulu wa at'imu wadakhiru." Makanlah daging hewan kurban, berilah orang lain dengannya. Makna memberi makan mencakup hadiah untuk orang kaya dan sedekah untuk para fakir miskin. Juga hadis Aisyah, "Kulu wadakhiru wasaddaku." Makanlah daging hewan kurban, simpanlah dan bersedekahlah. Gitu ya, itu keterangannya ya. Itu keterangannya ya. Kulu wadakhiru watasaddaku ya. Makanlah daging kurban, simpanlah dan bersedekahlah. Hanya yang jadi perbedaan adalah bagaimana seberapa banyak daging kurban yang boleh dimakan, seberapa banyak pula yang harus dikeluarkan sebagai hadiah dan disedekahkan oleh sahibul kurban. Adapun pendapat yang benar adalah bebas ya, tidak ditentukan ya gitu. Bagian masing-masingnya tidak ditentukan ya. Ya itu mah bebas lah. Sahibul kurban mau memberinya gimana itu silahkan. Akan tetapi pilihan yang terbaik adalah sepertiga untuk dimakan, sepertiga dihadiahkan, dan sepertiga lagi disedekahkan. Nah itu yang terbaik. Nah mayoritas ulama bahwa perintah yang terdapat dalam hadis ini menunjukkan hukumnya sunnah, bukan wajib. Oleh sebab itu, mensedekahkan semua hasil sembelihan kurban itu adalah boleh. Boleh. Jadi bukan artinya si sahibul kurban tidak boleh menerima bagian ya. Ini pemahaman di mana gitunya. Pemahaman kemana mendi gitu. Sahibul kurban tidak boleh menerima bagian. Dia kan yang ini juga ya, yang berserikat. Namanya menang bagian gitunya. Nah, ada pemahaman aneh gitunya. Nah itu. Ya. Awas, makanya ini harus inilah butuhnya kita belajar seperti ini ya gitu. Terus jadi boleh mensedekahkan semua hasil sembelihan kurban, sebagaimana diperbolehkan untuk disedekahkan seluruhnya kepada orang miskin dan sedikit pun tidak diberikan kepada orang kaya. Untuk jatah yang boleh dimakan, diperkenankan menyimpannya sampai waktu yang lama, selama masih enak ya dimakan tanpa menimbulkan efek samping, kecuali jika kurban disembelih pada tahun terjadi kelaparan, maka tidak boleh menyimpan ya. Kalau terjadi kelaparan yang sangat itu ya tidak boleh menyimpannya ya gitu. Harus segera gitu ya gitu. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa berkurban, maka tidak boleh ada daging kurban yang masih tersisa di rumahnya setelah 3 hari atau hari ketiga ya gitu. Maka pada tahun berikutnya para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus berbuat sebagaimana yang telah kami lakukan pada tahun kemarin?" Beliau bersabda, "Makanlah daging hewan kurban, berilah makan orang lain dengannya, dan simpanlah.
Karena pada tahun yang kemarin, ya, tahun yang kemarin itu yang sebelumnya itu banyak orang dalam keadaan susah, ya, dan dalam keadaan lapar, ya, gitu, mantap, ya, gitu, ya, demikian, ya, gitu. Karena supaya membantu mereka, ya, gitu. Sekarang mah bebas, ya, gitu. Ini memori sekarang mah bebas, ya, gitu. Seberapa lama deh itu? Oh, ya. 3 halaman lagi, ya. 4 halaman. Nah, ini yang jadi sebuah pelajaran buat kita nih, larangan menjual daging kurban. Diharamkan memperjualbelikan bagian hewan sembelihan baik daging, kulit, kepala, terus tengkleng, ya, bulu, tulang maupun bagian yang lainnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta kurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya, ya. Tuh, kulit tubuh, kulit punggungnya dibagikan tentunya, gitu. Dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal, gitu. Bagiannya gaji di hewan kurban, nah itu tidak boleh, ya. Bahkan terdapat ancaman yang keras dalam masalah ini. Hadis ini dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sabda, man ba'a jilda udhiyatahu fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Tentang haramnya pemilik hewan menjual kulit kurban, itu merupakan pendapat mayoritas, ya, jumhur nih, ya, dari dalil-dalil yang tadi, ya, gitu. Termasuk memperjualbelikan nih bagian hewan kurban adalah menukar kulit atau kepala dengan dagingnya, barter artinya, atau menjual kulit untuk kemudian yang menjual kulit untuk kemudian dibelikan kambing, tentunya. Oh, ya. Karena hakikat jual beli adalah tukar menukar, meskipun dengan selain uang. Jadi, ya, kalau barter ini juga, ya, maka tidak boleh. Itu kulit diganti dengan daging, gitu, ya. Itu, ya, tidak boleh, itu, ya, di barter, itu, ya. Selanjutnya, transaksi jual beli kulit hewan kurban yang belum dibagikan adalah transaksi yang tidak sah. Artinya penjual tidak boleh menerima uang hasil penjualan kulit, dan pembeli tidak berhak menerima kulit yang dia beli. Hal ini sebagaimana perkataan Al-Baijuri, tidak sah jual beli bagian dari hewan kurban, di samping transaksi ini adalah haram. Beliau juga mengatakan jual beli kulit hewan kurban juga tidak sah karena hadis yang diriwayatkan Hakim, ya, tadi, ya, yang di atas. Selanjutnya, bagi orang yang menerima kulit dibolehkan memanfaatkannya sesuai keinginannya. Nah, baru, ya, kalau ini, nah, beda, sehingga boleh kalau orang yang menerima kulit, ya, boleh deh, dia mau dijual, mau dipasak, gitu, ya, atau dimanfaatkan dengan cara yang lain, silahkan, karena dia sudah menerima, gitu, sudah jadi haknya, ya. Sedangkan menjual kulit yang dilarang adalah menjual kulit sebelum dibagikan. Jadi kalau belum dibagiin, ya, jangan dijual,
gitu. Baik yang dilakukan oleh panitia ya, baik yang dilakukan oleh panitia maupun sohibul kurban. Jadi mau panitia mau sohibul kurban, kalau ini hasil penyembelihannya belum dibagikan ya, belum disedekahkan, berarti tidak boleh menjual gitu. Bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging ya, kurban ya, diperbolehkan memanfaatkan sekehendaknya ya, kalau dia menerima atau memperoleh hadiahnya ya gitu. Bisa dijual atau dimanfaatkan dalam bentuk yang lain, akan tetapi tidak diperkenankan menjualnya kembali kepada orang yang memberinya lagi gitu ya. Ya, sudah memberi sudah menerima, betul, sudah menerima ya, sudah menerima kemudian dijual lagi kepada yang memberi itu ya nggak boleh itu ya. Terus larangan mengupah penjagal ya yang menyembelih ya. Larangan mengupah penjagal dengan bagian hewan sembelihan itu dilarang ya, untuk mengupah tukang jagal dari bagian hewan kurban, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah diperintahkan Nabi untuk mengurusi penyembelihan. Ini udah ya tadi hadisnya ya. Jadi ini ada lafaz ya, bahwa ada larangannya itu ya gitu. Tidak boleh memberikannya kepada penjagal dari hasil penyembelihan itu ya gitu. Di lafaz yang lain di Sahih Bukhari Muslim ya, kami mengupahnya dari uang kami pribadi. Jadi dari uang pribadi, bukan dari hasil penyembelihan hewan kurbannya gitu ya gitu. Dan ini merupakan jumhur mengatakan, dan Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah mengatakan tukang jagal tidak boleh diberi daging atau kulitnya sebagai bentuk upah atas pekerjaannya. Hal ini berdasarkan kesepakatan. Yang diperbolehkan adalah memberikannya sebagai bentuk hadiah jika termasuk orang yang kaya, atau sebagai sedekah jika ternyata ia adalah orang yang miskin. Semakna dengan pernyataan Ibnu Qasim yang mengatakan haram menjadikan bagian hewan kurban sebagai upah bagi jagal. Perkataan beliau ini dikomentari oleh Al-Baijuri karena hal itu mengupah jagal semakna dengan jual beli itu. Namun jika jagal diberi bagian dari kurban dengan status sedekah, bukan upah ya, statusnya cuma sedekah atau hadiah misalnya, maka tidak haram. Terus boleh nggak ke orang kafir? Diberikan dagingnya itu ya ke orang kafir. Kata Imam Malik ya, ada yang berpendapat makruh ya, di dalam mazhab Maliki, karena beliau mengatakan ya kepada selain mereka ya, orang kafir lebih aku sukai ya. Jadi kepada orang muslim maksudnya ya, berarti lebih disukai. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat haramnya memberikan daging kurban kepada orang kafir untuk kurban yang wajib, misalnya kurban nazar. Kalau nazar nggak boleh kalau di mazhab Syafi'i ya. Dan makruh untuk kurban yang sunnah ya. Apa kurban yang sunnah?
Yang sunnah apa penyembelihan yang sunnah itu? Penyembelihan sunnah ya contoh akikah itu ya, itu sunnah itu ya. Itu kata Imam Syafi'i ya. Al-Baijuri Asy-Syafi'i mengatakan dalam Majmu ya, Syarhul Muhadzab disebutkan boleh sebagian kurban sunnah kepada kafir zimmi ya. Yang ketentuan ini tidak berlaku untuk kurban yang wajib ya. Atau kurban apa yang wajib tadi? Nazar ya. Lacenah daimah yang menjadi ulama Saudi ini ya. Jawabannya kita dibolehkan untuk memberikan kurban kepada orang kafir muahid ya, muahid. Yaitu kafir muahid yang terikat perjanjian ya. Perjanjian damai dengan kaum muslimin ya, gitu. Atau orang kafir muahid itu ya, orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan izin resmi dari pemerintah ya gitu. Boleh itu ya. Kafir muahid ya gitu. Baik karena statusnya sebagai orang miskin, kerabat, tetangga, atau karena dalam rangka menarik simpati mereka ya. Namun tidak boleh ketika diberikan daging kurban itu kepada kafir yang harbi ya. Apa kafir harbi? Ya, orang kafir yang memerangi ya, memerangi Islam ya. Orang kafir yang disyariatkan ketetapannya diantaranya seperti orang kafir, mana ini indeksnya ini nggak lengkap nih. Potong deh ya. Nah, seperti orang kafir yang memerangi kaum muslimin ya, itu kafir harbi ya, nggak boleh ya ke kafir harbi. Jadi ke kafir muahid boleh ya gitu. Karena kewajiban kita ke kafir harbi apa? Merendahkan mereka ya, dan melemahkan kekuatan mereka. Hukum ini juga berlaku untuk pemberian sedekah. Hal ini berdasarkan firman Allah di antaranya di surah Al-Mumtahanah ayat 8 ya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil ya. Demikian pula Nabi pernah memerintahkan Asma binti Abu Bakar untuk menemui ibunya dengan membawa harta padahal ibunya masih musyrik ya. Kesimpulannya, memberikan bagian hewan kurban kepada orang kafir dibolehkan ya. Dibolehkan karena status hewan kurban sama dengan sedekah atau hadiah. Dan kita diperbolehkan memberikan sedekah maupun hadiah kepada orang kafir. Gitu. Nah, yang melarang itu justru kata penulis ya, tidak kuat dan tidak berdalil. Yang terakhir, berkurban di daerah lain. Pada asalnya ya, tempat menyembelih kurban adalah daerah domisili orang yang berkurban. Nah itu pada asalnya kayak gitu. Karena orang-orang yang miskin di daerahnya itulah yang harus lebih berhak untuk disantuni. Sebagian Syafi'iyah mengharamkan mengirim hewan kurban atau uang untuk membeli hewan kurban ke tempat lain di luar tempat tinggal sohibul kurban ya, selama tidak ada maslahat yang menuntut hal itu, seperti penduduk tempat sohibul kurban yang sudah kaya, sementara penduduk tempat lain sangat membutuhkan ya, atau lebih membutuhkan Sebagian ulama membolehkan secara mutlak
ya, meskipun tidak ada tuntutan maslahat sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat ya, jadi diperbolehkan kan gitu, sehingga tidak cenderung pada khilafiyah gitu ya gitu, agar keluar dari perbedaan pendapat. Sebagian ulama menasihatkan agar tidak mengirim hewan kurban ke selain tempat tinggalnya. Alhamdulillah demikian ya. Artinya tetap disembelih di daerah sahibul kurban dan yang dikirim keluar adalah dagingnya. Tinggal dibaca aja kalau referensi banyak. Alhamdulillah, ini berapa pertemuan ya, saya nggak menghitung ya apakah berapa pertemuannya itu ya, tapi alhamdulillah sudah beres itu ya. Nanti misalnya yang ketinggalan bisa menyimak online-nya gitu ya, dan nanti upload di YouTube-nya itu ada tanggalnya ya gitu. Yang jelas ini aja dulu ya, link Facebook-nya dulu gitu ya gitu. Semoga bermanfaat ya. Semoga Allah menerima amal kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita dan juga bermudah setiap urusan kita. Wallahu fikum wa lafu minkum. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka wa inna nasudda wa taqwa afafa gina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.